Selamat datang di Looking For. Hari ini kita akan membahas proyek Earthscraper Kota Meksiko. Tapi bukan hanya itu saja. Mengubur sebuah piramida terbalik sebesar Menara Eiffel di bawah alun-alun pusat kota Meksiko. Inilah proyek luar biasa yang diusulkan oleh firma arsitektur Meksiko, Panker Arquitectura, pada tahun 2009. Sebagai respons terhadap kekurangan lahan yang ekstrim di ibu kota dan meningkatnya kebutuhan akan perumahan, kantor, serta toko di pusat bersejarah, piramida terbalik ini terinspirasi oleh budaya Aztec dan merupakan solusi cerdas untuk masalah pembangunan perkotaan di ibu kota. Bangunan bersejarah di kota ini sangat dilindungi dan peraturan setempat melarang pembangunan apapun yang lebih tinggi dari 8 lantai untuk menjaga estetika monumen. Tetapi juga untuk menghindari bencana jika terjadi gempa bumi, karena wilayah ini memang sangat rawan gempa. Ide Earthscraper memenuhi dua tujuan sekaligus, yaitu menjawab permintaan properti sekaligus menjaga warisan lokal. Dasar Earthscraper dirancang sebagai struktur bawah tanah seluas 775.000 meter persegi, yang ditutupi oleh lantai kaca raksasa yang hampir menutupi seluruh alun-alun Socorro, memungkinkan pejalan kaki berjalan dengan bebas dan mengagumi sumur sedalam 300 meter tepat di bawah kaki mereka. Ruang kosong di tengah piramida dirancang untuk memberikan cahaya alami dan ventilasi ke semua ruang hunian. Lantai-lantai bawah akan mendapatkan manfaat dari jendela atap dan sistem serat optik untuk membawa cahaya alami, mirip dengan sistem lowline dengan tanaman yang tumbuh di bawah tanah di kota New York. Menurut Esteban Suarez, pendiri agensi tersebut, bentuk piramida bukan hanya sekadar simbol. Dia percaya bahwa desain piramida lebih tahan terhadap tekanan tinggi di bawah tanah, sedangkan struktur vertikal memerlukan penyangga tambahan dan cenderung runtuh di bawah tekanan. Bentuk ini juga lebih tahan terhadap gaya lateral yang dihasilkan oleh gempa bumi, yang umum dan kuat di wilayah ini. Namun biaya pembangunan Earthscraper akan 30% lebih mahal dibandingkan gedung pencakar langit tradisional karena pekerjaan penggalian dan solusi rekayasa yang kompleks yang dibutuhkan untuk membangun sedalam itu. Dalam kasus ini, proyek Earthscraper Kota Meksiko diperkirakan akan menelan biaya sekitar $800 juta. Untuk saat ini, proyek tersebut masih berupa konsep dan belum ada tanggal yang diberikan oleh pihak berwenang. Proyek ini menimbulkan banyak pertanyaan. Pembangunan gedung seperti itu akan melemahkan tanah dan fondasi seluruh kawasan bersejarah. Tetapi yang lebih penting lagi, kehidupan sehari-hari para penduduk. Apakah kita benar-benar diciptakan untuk hidup di bawah tanah? Apakah kita akan mengalami kecemasan dalam jangka panjang? Bagaimana denganmu? Apakah kamu bisa hidup di bawah tanah? Secara pribadi, saya rasa saya tidak bisa. Saya terlalu butuh melihat langit. Meskipun mungkin tidak akan pernah dibangun, konsep Earthscraper Kota Meksiko patut diapresiasi karena telah menginspirasi para profesional konstruksi dan otoritas publik untuk mempertimbangkan peluang pengembangan baru bagi masa depan kota-kota kita. Itu bukan satu-satunya. Pada tahun 2010, Matthew Frombrodetti, seorang arsitek dari Universitas Washington, membayangkan pencakar langit bawah tanah lainnya, yaitu Above Below. Proyek orisinal ini akan dibangun di tengah gurun Arizona, di bekas tambang tembaga Lavendo Pit. Bangunan sedalam 275 meter ini akan sepenuhnya mandiri dan mampu mengelola kebutuhan energinya berkat cerobong surya yang menghasilkan listrik dan mengalirkan ventilasi ke dalamnya. Tidak ada lagi. Ide tentang Earthscraper, atau lebih tepatnya Mass Scraper, sedang dipertimbangkan secara serius bagi mereka yang sudah memikirkan pilihan tempat tinggal di Mars. Menurut para arsitek, jenis struktur seperti ini akan sangat cocok untuk bertahan dari radiasi kosmik. Proyek-proyek terbaru seperti New One, sebuah kota yang diusulkan untuk populasi 250.000 orang dan direncanakan pada akhir abad ini, akan dibangun di atas permukaan tanah dengan rumah kaca raksasa. Namun, gagasan tentang kota troglodit tampaknya kini benar-benar dipertimbangkan untuk kehidupan di Mars. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Jika Anda menyukai video ini, silakan tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di Looking For. Sampai jumpa!